Hai sahabat digital, perkenalkan saya Irham Romanul Hakim akan memandu acara mengenai dasar-dasar ilmu politik dari buku karya Maria Budiarzo. Dan saya telah bersama dengan 4 rekan saya yang akan membahas tuntas mengenai ilmu politik dalam bukunya. Berikut pemaparannya. Selamat menonton. Kali ini saya telah bersama narasumber pertama, Erlita. Erlita akan menjelaskan mengenai komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Silakan dijelaskan, Erlita. Terima kasih kepada Kak Irham yang telah memberi waktu saya untuk menjelaskan apa yang saya baca dari buku tugas sebelumnya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang komunisme dari ajaran Karl Marx. Jadi di sini Marx adalah seorang yang meneliti tentang lingkungan ilmu sosial dan politiknya. Dia berpendapat bahwa lingkungan tersebut tidak bisa diubah, namun bisa diperbaiki dengan dua teori yang dia buat sendiri, yaitu materialisme dialektis dan materialisme historis. Itu materialisme diaktelis sama materialisme historis itu apa sih, Kak? Di sini ya material yang saya baca, materialisme dialektis ini dari ajaran Hegel. Marx mengambil dua unsur gagasan mengenai terjadinya pertentangan segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa semua perkembangan itu berkembang terus. Marx juga menandakan bahwa hukum dialektik di sini terjadi dalam dunia kebendaan atau dunia material. Itu ya Kak. Nah, kalau materialisme historis di sini adalah pokok-pokok materialisme masyarakat mulai dari permulaan zaman sampai masyarakat di mana Marx berada. Setelah tadi dijelaskannya mengenai perkembangannya, kemudian bagaimana sih dampak ideologi komunis pasca revolusi terhadap dunia? Di sini dampaknya tuh kayak munculnya negara-negara haluan komunis baru seperti Tiongkok, Vietnam Utara yang kemudian menjadi Vietnam Bersatu, Korea Utara, Kuba, dan negara Eropa Timur seperti Yugoslavia. Intinya tuh kayak di sini ada negara-negara haluan baru gitu dari dampak si komunis tersebut gitu Kak. Kemudian apa sih alasan suatu negara tersebut menganut sistem ekonomi komunisme? Itu kayak pertanyaan kayak tujuan gitu ya. Iya, benar. Nah, tujuan di sini untuk menghapus segala perbedaan antara kelas dan mewujudkan sarana produksi yang dilakukan bersama-sama. Jadi sih yang tadinya negara komunis itu kan kayak penindasan, di sini tuh kayak dihapus biar gak ada lagi nih penindasan-penindasan tersebut gitu. Kemudian pasti terdapat kelemahannya dalam Iya. sistem tersebut. Apa sih yang menjadi kelemahan sistem ekonomi komunisme itu? Saya bilang kan sekarang kan komunis itu dihapuskan. Nah, sebelumnya yang si komunis tersebut itu kayak ada penindasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif inovasi sepenuhnya harus keputusan pemerintah. Jadi intinya tuh masih dalam penindasan gitu, dan dari si Karl Marx tersebut jadi kayak apa sih menguntungkan untuk masyarakat zaman sekarang Iya. gitu. Untuk perkembangan Iya, komunisme. jadi sekarang tuh kayak udah gak ada lagi penindasan karena ada juga dari si Karl Marx yang mencetuskan tadi teori-teori yang historis sama dialektik. Ya, benar-benar, Kak. Dalam perkembangan komunisme, Karl Marx berperan pentingnya dalam Iya. komunisme, tapi untungnya untuk zaman sekarang itu komunisme ya Sudah tidak ada. sudah tidak ada, Iya. bahkan berkurang ya, harusnya berkurang sih karena tujuannya itu kan penindasan ya. Iya. Jadi menghapuskan penindasan. Ya, dan Iya. merugikan kepada kita selaku Iya. masyarakat gitu. Terima kasih Kak yang telah memberikan Iya, sama-sama, materinya. Kemudian saya akan lanjut kepada materi kedua bersama rekan saya satu lagi. Nah, saya telah bersama rekan saya, Julian Dini, yang akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, mengenai hak asasi manusia. Kak, tolong dong jelasin apa itu hak asasi manusia. Pendapat saya, hak asasi manusia ini merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia, di mana hak asasi manusia ini menjamin untuk berlangsungnya hidup seseorang. Hak asasi manusia ini penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri. Harga diri di sini meliputi hak untuk hidup, hak untuk kesejahteraan, hak untuk keamanan. Bicara tentang hak asasi manusia, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Pendapat saya, hak asasi manusia ini merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap individu di bumi ini.
untuk setiap manusia ini diwajibkan untuk saling melindungi, menghormati, menghargai haknya setiap orang. Jadi hak asasi manusia ini berlaku untuk siapa saja, di mana saja, kapan saja, sehingga hak asasi manusia ini bersifat universal. Sifat universal. Mengapa HAM ini memiliki sifat yang universal? Karena hak asasi manusia ini adalah hak yang mutlak, hak yang diperlukan agar manusia ini dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, dan martabatnya sebagai manusia. Hak universal di sini ini melihat seseorang tanpa adanya perbedaan dari ras, budaya, bangsa, sama gender. Jadi hak asasi manusia yang bersifat universal ini merupakan hak yang berlaku untuk setiap manusia di seluruh dunia, sehingga dimanapun manusia itu berada, hak itu tetap berlaku. Seperti itu. Apa saja yang dijadikan sumber pembentukan hak asasi manusia itu? Pembentukan hak asasi manusia ini terdapat pada pokok pikiran di dalam kitab suci, di mana Tuhan ini menciptakan manusia berdasarkan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang kita untuk memperlakukan manusia ini secara semena-mena. Terus juga Tuhan ini kan tidak membedakan manusia ini berdasarkan tingkatan dari warna kulit, dari kaya atau miskinnya. Tuhan membedakan manusia itu berdasarkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, jadi dengan demikian Tuhan ini mengakui dan menjamin keberadaan hak asasi manusia tersebut. Kemudian bagaimana cara untuk menghargai hak asasi orang lain dalam kehidupan di masyarakat? Bisa memiliki sikap yang saling penuh rasa, saling menghormati pendapatan orang lain. Iya. Terus saling menghargai orang lain, berperilaku sopan dan ramah, menjaga ketertiban umum juga bisa, terus berkomunikasi dengan baik juga bisa. Iya, yang berbeda suku atau agama punya tetap menjaga harkat dan martabat. Yang terakhir nih Kak, bagaimana keterkaitan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia? Hak dan kewajiban ini memiliki hubungan yang saling berkaitan, di mana hubungan hak dan kewajiban ini memiliki timbal balik. Jika seseorang mendapatkan hak itu dikarenakan kewajiban yang dipenuhi. Jika seseorang mempunyai hak untuk hidup, maka dia harus melakukan kewajiban dengan menghormati hidupnya. Jika seseorang mempunyai hak untuk kebebasan, maka dia mempunyai kewajiban untuk menghargai kewajiban kebebasan orang lain. Terima kasih nih Kak atas materi yang kedua mengenai hak asasi manusia. Saya akan lanjut ke materi yang ketiga dengan rekan saya. Nah, saya telah bersama dengan pemateri yang ketiga, saudara atau kakak Priscilla yang akan menjelaskan mengenai perkembangan kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Silakan Kak dijelaskan apa itu yang dimaksudnya. Perkembangan kekuasaan secara horizontal ialah perkembangan kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan secara vertikal ialah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Yaitu pembagian kekuasaan adapun beberapa tingkatan pemerintah. Kemudian apa perbedaannya terbentuknya negara kesatuan dengan negara federal? Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, yang bisa kita lihat dalam segi penduduknya, kewilayahannya, pemerintahannya, dan kekuasaannya. Sedangkan dalam federal ialah negara yang berdiri sendiri dan mengandalkan ikatan yang efektif dengan sehingga menjadi negara yang terbentuk baru. Kemudian mengapa bentuk negara federal tidak cocok digunakan di Indonesia? Karena kan tidak digunakan di Indonesia. Kenapa tuh? Karena banyaknya suku bangsa Indonesia yang mempunyai sistem bentuk Republik Indonesia, dan negara Indonesia juga tidak cocok untuk diterapkan negara federal karena mengarah ke arah homogenitas.
Seperti itu. Pertanyaannya, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan sistem pembagian kekuasaan. Kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana Kekuasaannya ya. di mana kekuasaan di dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Konsep pembagian kekuasaan juga sering disebut dengan trias politika, dan trias politika juga dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu kan? Oh iya Montesquieu. benar. Kemudian nih, mengapa bisa terjadi pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan dilakukan untuk menghindari adanya kekuasaan yang absolut di sebuah negara. Kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan yang dibagi beberapa lembaga. Pembagian kekuasaan di Indonesia digolongkan menjadi dua, yaitu kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Lanjut nih ke pertanyaan terakhir, bagaimana trias politika di Indonesia nih? Trias politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Adapun konsep ini membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi termasuk salah satu negara yang menganut konsep ini. Yang menganut konsep ini ya. Terima kasih ya rekan saya yang telah menjelaskan mengenai materi ketiga ini. Selanjutnya ada materi terakhir nih dari rekan saya yang akan menjelaskan. Materi yang terakhir nih, saya telah bersama rekan saya Peli Komala yang akan menjelaskan mengenai undang-undang. Silakan Kak. Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar itu dibentuk pemerintah Indonesia sebagai bentuk perlindungan dari kependudukan bangsa asing. Pada Undang-undang Dasar tersebut dibuat dengan pihak kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Undang-undang Dasar sudah dirancang oleh panitia persiapan kemerdekaan yang lalu disahkan 1 hari setelah kemerdekaan, yaitu 18 Agustus 1945, dan kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun perjalanan Undang-Undang Dasar masih panjang dengan beberapa perubahan di dalamnya. Kemudian apa yang terjadi nih jika tidak ada Undang-Undang Dasar? Tidak adanya Undang-Undang Dasar di suatu negara akan membahayakan warga negara, karena pemerintah dapat bertindak sewenang-wenangnya dan kemungkinan kekuasaannya tak terbatas. Seperti itu. Kemudian bagaimana sikap masyarakat setelah mengetahui berbagai jenis perundang-undangan? Tolong jelaskan Kak. Sikap masyarakat setelah mengetahui berbagai jenis perundang-undangan adalah mempelajarinya serta menjalankannya dan menaati sesuai aturan dengan Perundang-undangan tersebut ya. Sudah jelas ya bahwa undang-undang itu sangat perlu dalam suatu negara. Terima kasih nih rekan saya yang telah memberikan materinya. Sudah dijelaskan mengenai dasar-dasar ilmu politik dari buku karya Miriam Budiarzo yang telah disampaikan bersama rekan-rekan saya yang keempat tadi. Semoga bermanfaat ya buat kita yang sedang mencari ilmu. Kemudian mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaiannya yang kurang, mohon dimaafkan ya karena kita masih belajar. Semangat terus buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemateri yang kedua, saya telah bersama Julian Dini. Julian Dini akan memberi. Nah, saya telah bersama rekan saya Julian Dini yang akan menjelaskan mengenai materi kedua mengenai hak asasi manusia. Sebelum itu tolong jelaskan Kak, apa itu yang disebut hak asasi manusia? Hak asasi manusia ini merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia, di mana hak ini merupakan jaminan untuk berlangsungnya hidup manusia. HAM ini penting untuk melindungi hak kita sebagai manusia, di mana hak kita ini untuk mensejahterakan diri kita. Ya. Kemudian apa sih? Sampai dibantuan. Gugup dilihat. Oh. Nah, saya telah bersama rekan saya mengenai Nah, yang materi yang Nah, materi yang terakhir nih, saya telah bersama rekan saya Peli Komala yang akan menjelaskan mengenai undang-undang. Silakan Kak, dijelaskan. Just kelas. Oh, like it, I do it like a truck with me.